Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Berliana Ragi. Today we will listen about announcement text. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks pengumuman atau teks pemberitahuan, boleh? Nah, di dalam announcement text atau teks pemberitahuan ini nanti kita akan belajar tentang definisinya, fungsi sosialnya, lalu strukturnya apa saja, dan ada elemen-elemennya apa aja yang harus diperhatikan dalam pembuatan announcement text. Nah, untuk announcement sendiri biasanya kita dapat temukan di bandara, stasiun, atau di sekolah mungkin, atau di lingkungan rumah kita. Kadang ada juga seseorang yang menggunakan announcement untuk memberitahukan ada apa sih di desa, ada apa sih di lingkungan, seperti itu. Nah, untuk announcement sendiri, untuk pengumuman sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada pengumuman tertulis, dan yang kedua ada pengumuman secara lisan. Untuk pengumuman secara tertulis biasanya dapat kita temui di lowongan pekerjaan atau di pengumuman-pengumuman di surat kabar. Nah, kalau untuk yang pengumuman atau announcement secara lisan biasanya dapat kita temui di bandara atau stasiun atau di lingkungan kita tadi, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari announcement. Nah, announcement sendiri itu artinya yaitu a written or spoken statement that tell people about something. Jadi pernyataan tertulis atau lisan untuk seseorang agar seseorang itu dapat menerima informasi apa yang kita informasikan, seperti itu. Oke, next, social function atau fungsi sosial, yaitu establish emotional closeness between relative, colleagues, office staff, employers, and customers by writing notification about important events such as birthday, marriage, graduation, moving to a new building. Nah, jadi di social function ini untuk menjalin kedekatan antara rekan kerja, terus staf karyawan atau kerabat juga bisa untuk memberitahukan sebuah acara, ya. Bisa jadi itu acara birthday atau ulang tahun atau pernikahan atau graduation, wisuda, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, next, text structure atau struktur teksnya dari announcement text. Yang pertama yaitu ada title. Di sini title itu menjelaskan judul dari announcement kita. Jadi dalam announcement itu bisa jadi ada judulnya dan tidak ada judulnya. Jadi kalau tidak ada judulnya itu berarti makna dari announcement tersebut yaitu tersirat. Jadi kita harus membaca dulu apa sih isi announcementnya, baru kita tahu oh ini announcement tentang ini, oh ini pengumuman tentang si A, ini pengumuman tentang si B, seperti itu. Yang kedua yaitu ada explanation atau body atau isi. Nah, di explanation ini biasanya berisi tentang 5W1H, yaitu kapan, apa sih pengumuman itu, kapan terjadinya pengumuman itu, kapan dilaksanakannya, di mana tempatnya, seperti itu. Terus untuk bagian bawah sendiri closingnya biasanya terdapat RSVP atau kontak yang bisa dihubungi, kontak person, seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan pengumumannya, pengumuman lomba, misal ada pengumuman lomba, syaratnya ini dilaksanakan di sini, waktunya kapan, gitu. Nah, nanti ada kontak personnya yang bisa dihubungi untuk menanyakan valid atau enggaknya dari pengumuman tersebut. Oke, the next, linguistic elements atau unsur kebahasaan. Di dalam unsur kebahasaan dalam teks announcement ini terdapat 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu expression and vocabulary commonly used announcement. Jadi dalam penyusunan
text announcement itu harus menggunakan ungkapan-ungkapan atau kosakata yang lazim digunakan, yang sering digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari agar pengumuman tersebut mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu proper use singular and plural nominal. Jadi penggunaan singular and pluralnya harus benar-benar diperhatikan agar pengumuman tersebut bisa dipahami oleh si pendengar ataupun pembacanya. Lalu yang ketiga, ini biasanya sering dijumpai dalam pengumuman atau text announcement atau announcement dalam bentuk lisan, yaitu speech, word stress, and intonation. Jadi ucapan, tekanan pada teksnya, tekanan pada setiap kosakatanya, dan intonasinya dalam pembacaan announcement itu harus diperhatikan agar pengumuman tersebut bisa tersampaikan dengan baik di telinga si pendengar. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini biasanya sering ditemukan dalam announcement bentuk tertulis atau dalam bentuk media cetak. Contohnya yaitu spelling and punctuation seperti itu. Jadi ejaan dan tanda baca itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena dalam pengumuman biasanya atas sendiri dalam title ditulis pengumuman tanda seru, atau we are hiring tanda seru, atau pay attention tanda seru. Kalau pakai tanda tanya, berarti dia bukan menunjukkan suatu atau sebuah pengumuman, melainkan dia bertanya tentang pengumuman tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya contoh dari announcement tersebut. Yang pertama, yang atas sendiri itu announcement dan pay attention itu merupakan title dari struktur teksnya. Karena apa? Dia letaknya di atas sendiri dan dia menunjukkan itu sebuah title. Dan di situ dapat kita lihat tanda bacanya di pay attention itu. Kenapa dia pakai tanda seru? Karena dia ingin mengumumkan sesuatu agar orang-orang melihat, oh ini ternyata pengumuman, seperti itu. Lalu yang kedua dari struktur itu ya explanation. Di situ explanationnya di kalimat our school will have a debate competition dan seterusnya. Itu merupakan explanation, yaitu penjelasannya. Jadi di dalam penjelasan tadi kan terdapat apa isi pengumuman tersebut, kapan dilaksanakan, di mana tempatnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi apa sih pengumuman tersebut? Yaitu debate competition. Di mana sih tempatnya? Di our school, di sekolah kita. Lalu kapan itu dilaksanakan? Itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Agustus. Seperti itu, seperti contohnya bisa dilihat ya. Oke, untuk materi hari ini sudah cukup. Saya harap materi ini bisa dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Berliana Regi, saya pamit undur diri. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.